Oke, baik teman-teman semuanya, yang sedang viral saat ini ya, di tanggal 15 April ya, terjadi aksi ya, aksi yang dilakukan oleh massa TPUA. Apa sih TPUA? Tim Pembela Ulama dan Aktivis ya. Siapa sih tokoh-tokohnya? Ada Amin Rais, Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifa. Yang terakhir ada itu yang dari ahli digital forensik kalau nggak salah ya, namanya Rismon Sianipar. Sejak kapan Rismon kok sekarang bela ulama? Udah login ya. Kapan syahadatnya Bang Rismon? Bela ulama ya, TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Berarti pembela ulama kan? Ya, mereka itu menggeruduk kampus UGM hanya ingin meminta UGM menunjukkan ijazah asli Pak Joko Widodo. Tapi itu semua hanya sia-sia teman-teman ya. Sia-sia saja. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga ya. Mereka mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Yang demo itu saja. Yang aksi orang-orang itu saja. Bapak mundur. Kemudian kita menunggu di sini. Kemarin itu sudah dibuka. Tidak ada menunggu di sini. Pertama, kedua ini harus penelitian mahasiswa. Kalau kita punya tuntutan silakan. Kami kan sudah dibaca gerasi. Nanti tuntutan yang masuk. Oke, sebentar. Ini jalan Bapak. Ya. UGM itu banyak aktivitas. Ini jalan Bapak. Di UGM banyak aktivitas. Mereka nggak ngerti. Orang pada tua-tua semua, pikun semua. Mau dikasih ngerti juga nggak akan ngerti. Bapak sudah datang. Kalau sudah datang di sini, mohon jangan di jalan. Ada trotoar yang disiapkan. Oke, jangan di jalan. Sudah disiapkan tempatnya, jangan di jalan. Jangan di jalan. Mau silakan. Anggotanya dikondisikan dulu. Atur dulu. Ya. Ini jalan. Ya. Ini jalan. Nggak boleh mengganggu lalu lintas, saya paham. Tidak boleh mengganggu kegiatan. Ya. Siap. Tidak boleh mengganggu kegiatan. Oke, silakan dulu. Karena itu kita nggak ada orasi. Oke, Ya. Oke, katanya nggak ada orasi. Kita lanjut. Harga itu tidak ada orasi. Oke. Siap. Bapak, Pak, siapa Pak? Saya Agus. Agus, nanti bila ada orasi bagaimana? Dikasih minum biar nggak haus. Biar nggak haus kasih minum. Bila ada orasi bagaimana Pak? Bapak, Kasih minum, itu yang- kasih minum biar nggak haus. Hah? Jawab. Udah, kita dialog. Ya. Ya. Menemui kita. Nggak usah. Enggak usah, itu enggak bukan Itu hak Anda. kan rektorat nanti yang Anda nggak punya hak, Bu. Bagaimana? Tidak diberi jawaban. mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Bila ada, Karena memang itu tidak ada dalam rencana kita untuk ada orasi. Ya. nggak ada ya? Oke. Nggak ada orasi katanya. Di komitmen bisa dipegang Pak ya? Oke, siap. Oke, terima kasih. Ya. Saya Nando, saya anggota saya Nando. Namanya berarti nggak tadi Agus, sekarang Nando. Tadi Agus, sekarang Nando. Oke, Oke, silakan ke dia. siap ya. Oke, selesai ini selesai. Tolong beri jalan bagi lalu lintas. Tolong beri jalan. Tolong beri jalan yuk. Ya. Ya, terus silakan. Security atau Satpam UGM itu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengamankan kampus UGM. Jadi ya wajarlah kalau seandainya security mengamankan, menginstruksikan agar tidak mengganggu aktivitas di kampus UGM. Tapi lihat saja mereka ya tetap ingin maksa masuk ke jalan-jalan kampus UGM. Padahal sudah disediakan tempat untuk melakukan aksi. Tapi mereka tetap ingin masuk ke kampus UGM di jalan-jalan kampus UGM. Ibu-ibu, bapak, kalau misalnya mau ada yang menyampaikan orasi silakan ya. Menyampaikan orasi silahkan ya. Bapak Ibu sekalian saudaraku, ada yel-yel yang kita harus hafal. UGM cucu Mic-nya aja nggak merestui. Jokowi manai Jokowi Belgedes. Orang-orang apa ini ya? Kok bisa begini? Jokowi mana ijazahmu?
Jokowi, UGM, jujurlah. Gimana, sudah melihat? Tadi sudah ditegur sama Satpam UGM, katanya tidak boleh ada orasi. Oke, mereka mengiyakan tidak akan ada orasi, tapi kenyataannya mereka orasi. Bisa dicontoh nggak seperti ini? Tidak bisa. Tidak punya kedisiplinan, ya, tidak punya komitmen. Katanya tidak ada rencana orasi dan sebagainya. Ternyata tadi siapa yang mau menyampaikan orasi? Silahkan Bapak Ibu. Tamanku, Bu. Tamanku. Ayo makan, silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Iya. Jangan aku di Masih. Ada yang emosi. Aduh, parah ini, parah ya. Tamanku, tamanku. Ini ngerusak tanaman kayaknya ini ya. Santai, Pak, santai. Santai. Santai, Pak. Minimal gak merusak taman. Kan minimal nggak ngerusak tanaman. Ini aksi apa sih? Ini malah membuat keributan ini. Gimana sih aksi, katanya halal bihalal belakangnya. Ternyata nggak halal aksinya. Ini sama mahasiswa malah dicengin ya. Woi tamanku, woi, minimal nggak usah ngerusak tanaman. Ada yang emosi, aki-aki, woi. Aduh, ya ini aksi apa sih? Aksi apa? Hoi, TPUA, geblek lu. Kenapa kira-kira Pak Rektornya hilang? Begini, ini saya kira memang campur tangan. Yang amin jangan lama-lama untuk berdiri. Mbak Amin jangan lama-lama berdiri. Kasian. Ya, Mbak Amin udah jompo, Mbak. Melas. Jangan lama-lama berdiri. Aduh, Mbak Amin, Mbak Amin. Oke, kita ajak duduk dulu. Duduk dulu, kita boleh dikasihkan duduk. Disuruh duduk. Melas aja. Wah, iya, makasih ya. Kita semua ingin mencari kebenaran di sini, Pak. Oi, kalian jangan ajak Mbah Amin. Mbah Amin udah tua, berdiri aja udah nggak kuat. Kalian ini nambahin dosa aja loh. Harusnya kalian ini yang kualat. Ya kenapa? Mbak Amin sudah tua, Mbak Amin udah nggak kuat lagi berjalan, masih aja diajak untuk aksi. Dasar orang nggak punya akhlak. Buat kami kaget dan saya sempat protes adalah ketidakadilan. Karena pertama, kami hanya diberi kuota 5 orang. Kami ini mewakili rakyat, mewakili Anda semua. Mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Kita merasa tidak terwakili. Ya, kalian hanya mewakili kelompok kalian sendiri. Mewakili 280 juta rakyat. Waduh. Tapi kami hanya diberi kuota 5 kursi. Dan yang membuat kami kaget, di dalam ruangan sudah ada kurang lebih 16 orang. Ya. Kemudian berikut yang kedua, kami tidak diberikan satupun dari 36 dokumen yang memperkuat bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan dari UGM. Saya menambah underline Pak Roy ya, bahwa memang kita tidak bisa menuntut ijazah di UGM, tidak bisa. Karena ketika seseorang itu sudah lulus, ijazah dipegang oleh yang bersangkutan. Oh ini loh Dokter Tifa. Oh begitu. Kalian mewakili rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Kita merasa tidak terwakili. Tidak ya.
kalian itu ya kelompok-kelompok yang memang sakit hati sama Pak Joko Widodo. Sampai kapanpun kalian akan terus begini kalau memang hasrat kalian tidak terpenuhi. Tahu kan kalau orang punya hasrat tidak terpenuhi ya, apa saja dihajar sama mereka kan. Intinya gini, pertama-tama kita berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan, ya gitu, dan kita tetap memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang ada beberapa hal yang tadi juga ada yang emosi, yang pakai toa diam dulu, woi. kita sampaikan. Jadi udah gini. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan, karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang, saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3. Dan di dalam itu ada 16 orang, ya gitu, 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San, siapa itu San itu, terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang, dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja. Ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli, ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang, yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang mengesahkan di DPR itu saya, katakan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Barakteng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga apakah itu benar, karena kan itu foto-fotonya kemudian buktinya semuanya ada enggak gitu. Tapi yang jelas terus terang kami masih kaget lagi yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah, saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. Takut ya diajak ke pengadilan. Langsung minder ini mukanya Roy Suryo ya, diajak untuk ke pengadilan sama kampus UGM. Gimana? Udah dapet ijazahnya belum? Ya nggak akan dapet lah kalau ke kampusnya. Dan apa katanya? Kelompok-kelompok barisan sakit hati ini setelah dari UGM di tanggal 16 mau datang ke rumahnya Pak Joko Widodo. Tapi Roy Suryo tidak bisa ikut. Kenapa bang? Mau kabur? Ingat ya Roy Suryo, jangan kabur ya. Kenapa?
Karena tim kuasa hukum Pak Jokowi sudah mencatat namamu yang akan diproses, dilaporkan, dan ditangkap. Jangan lepas nih Roy Suryo, kita pantau terus, jangan lepas. Kawal sampai Roy Suryo masuk penjara lagi. Tapi sebenarnya persoalan ini selesai kok dengan mudah kalau kejujuran atau niat baik. Ada nawa dari Jokowi itu untuk kemudian ini loh ijazahku, silakan diperiksa. Kemudian ada tim independen meriksa, selesai gitu loh. Nggak harus diperpanjang. Ini kan malah justru membuat kegaduhan, membuat keonaran yang nggak perlu terjadi. Kalau kemudian masyarakat itu sudah dari dulu disajikan fakta, selesai. Dan hari ini kita di UGM tadi ketemulah dengan fakta bahwa ya universitas tidak menyimpan ijazah aslinya, nggak apa-apa, itu memang. Ya, universitas tidak menyimpan ijazah aslinya nggak apa-apa, ya karena ijazah yang asli dipegang sama yang bersangkutan, yaitu Pak Joko Widodo. Paham kan? Ijazah asli selalu disimpan yang bersangkutan, tapi skripsi yang disebut asli Jokowi itu tadi kita lihat dan memang terdapat beberapa hal yang memang pantas dipertanyakan. Kita menunggu kalau misalnya ada gugatan, ya kalau terus dikatakan kami menyebarkan kebohongan. Nah, Roy Suryo sedang menunggu kalau ada yang menggugat, ya kalau mereka itu menyebarkan kebohongan. Oke, ditunggu ya Bang Suryo. Ditunggu, oke? Karena yang kami lakukan adalah penelitian ilmiah, berdasarkan research. Dan research itu ada softwarenya, ada buktinya. Dan kita berdasarkan alat bukti yang ada, yang itu disebarkan oleh kader partai yang ketuanya adalah anaknya Jokowi. Kami tadi juga membawa versi beliau, kesempatan tadi itu teman-teman hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir satu angkatan, terutama yang wisudinya bersamaan itu pada hadir. Dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985 sesuai dengan catatan dokumen Fakultas Kehutanan. Jadi dari sini kita sudah melihat ya, fix bahwasannya Pak Jokowi itu lulusan Fakultas Kehutanan dan wisuda pada 5 November tahun 1985. Jadi ditunggu ya yang menebar kebohongan mengenai ijazah palsu Pak Joko Widodo, siap-siap kalian digiring ke penjara. Karena ini sudah sangat meresahkan dan keterlaluan ya. Sudah berkali-kali berjilid-jilid ijazah palsu ini selalu mereka ungkit-ungkit ya. Tapi kenyataannya sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan sedikit pun ya. Bahkan dari UGM pun sudah memberikan informasi bahwasanya Pak Jokowi memang benar-benar alumni UGM pada tahun 1985. Oke, sudah clear? Ayo, siap-siap ya nyusul Hasto. Siap-siap pakai baju oranye ya. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.